Selamat pagi Ibu, saya atas nama Nur Fitriani dari tingkat 1A. Saya akan mereview kembali sistem sensoris. Yang pertama, manusia dapat mengetahui keadaan luar melalui alat indera. Masuknya rangsangan atau impuls saraf ke dalam tubuh melalui sensori yang disebut indera. Impuls yang dapat diterima oleh indera tersebut dapat berupa panas, tekanan cahaya, rangsang kimia, atau gelombang suara. Penglihatan mata. Struktur fungsi bagian mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsang cahaya yang disebut fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekelilingi kita dapat tangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya kita mampu melihat benda-benda itu bila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya lampu. Struktur atau bagian-bagian mata fungsinya. Yang pertama, kelopak mata merupakan kulit, fungsinya menutup mata. Yang kedua, sklera merupakan pembungkus lapisan luar, fungsinya melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Yang ketiga, kornea, selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera, fungsinya menerima rangsang cahaya. Yang kelima, yang keempat, koroidea, lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah atau kecuali di bagian depan. Fungsinya penyedia makanan bagian-bagian mata yang lain. Yang keenam, iris selaput pelangi. Selaput berwarna mengandung pigmen melanin atau merupakan bagian depan koroidea. Fungsinya 1. Melindungi refleksi cahaya dalam mata. 2. Mengendalikan kerja pupil. Selanjutnya, pupil berupa lubang yang dibatasi oleh iris. Lensa berupa lensa bikonveks, fungsinya membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Aqueous humor berupa cairan encer, fungsinya menjaga bentuk kantong depan bola mata. Vitreous humor berupa cairan bening dan kental selaput jala, fungsinya meneruskan rangsangan bagian mata, memperkukuh bola mata. Retina, pusat penglihatan, fungsinya menerima bayangan dan untuk melihat benda. Fovea atau bintik kuning berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut, fungsinya sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Berikutnya, badan silia berupa otot melingkar dan otot radial yang terdapat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penebalan. Fungsinya menyongkong lensa dan mensekresikan aqueous humor. Bintik buta, tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata, fungsinya tidak pekat terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Saraf mata berupa serabut saraf, fungsinya meneruskan rangsang cahaya ke saraf kranial atau saraf optikus. Konjungtiva, lapisan tipis jaringan yang menutup seluruh bagian mata yang terletak di bagian dalam kelopak mata bawah. Fungsinya mengandung banyak kapiler arteri sehingga dapat berubah warna dari pucat anemia, merah muda atau normal atau tidak anemia. Yang berikut, proses penglihatan. Rangsang yang diterima indera penglihatan mata berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan seperti berikut. Cahaya aqueous humor, pupil, lensa, vitreous humor, retina atau bintik kuning. Apabila cahaya yang masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi.
Cahaya yang dipantulkan ke mata masuk ke dalam retina, khususnya pada fovea atau bintik kuning, sehingga orang bisa melihat. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Yang kedua, sistem pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran terbagi atas beberapa bagian seperti telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar merupakan bagian paling luar dari telinga, terdiri dari daun telinga atau pinna atau auricula. Merupakan daun kartilago, fungsinya menangkap gelombang bunyi dan menjalarkan ke dalam auditori eksternal. B. Membran timpani, gendang telinga, merupakan perbatasan telinga bagian luar dengan tengah. Berbentuk kerucut, dilapisi kulit pada permukaan eksternal, dilapisi mukosa pada permukaan internal. Memiliki ketegangan ukuran dan ketebalan yang sesuai untuk mengantarkan gelombang bunyi secara mekanis. Membran timpani dibagi atas 4 kuadran untuk menentukan tempat adanya perfosi atau lubang. Yang pertama atas depan, yang kedua atas belakang, yang ketiga bawah depan, yang ke bawah belakang. Tempat dilakukannya meringotomi. Yang kedua, telinga tengah terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus atau canalis facialis atau tulang temporal, terdiri dari tuba eustachius. Yang pertama menghubungkan telinga tengah dengan faring. Yang kedua, normalnya tuba ini menutup dan akan terbuka saat menelan, mengunyah, dan menguap. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyimbang tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Bila tuba membuka, suara akan terendam. B. Ossicle auditory atau tulang pendengaran, terdiri dari 3 tulang, yaitu malleus atau martil, incus atau anfiles, stapes atau sagurdi, MIS, berfungsi sebagai penghematan getaran dari membran timpani ke vanessa vestibuli. C. Otot, bantu mekanisme, komponen tubuh untuk melawan suara dengan nada tinggi atau pendengaran bunyi. 1. Musculus atau otot stapedius, berkontraksi. Stapes jadi baku, suara dipantulkan. Yang kedua, musculus tensor timpani atau mendengarkan gendang telinga, suara terendam. Yang ketiga, telinga dalam, berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal, terdiri dari labirin, terdiri dari 1 labirin tulang, ruang berliku berisi perilimfe atau cairan yang serupa dengan cairan cerebrospinal, terdiri dari vestibular, saluran semisirkularis, dan koklea. Vestibular, bagian sentral labirin tulang yang menghubungkan koklea dengan saluran semisirkular. Terima kasih, sekian dan terima kasih.